Pandemi COVID-19 menjadi momentum untuk mengakselerasi ekonomi digital yang menjadi bagian dari reformasi struktural. Pemerintah maupun pihak swasta dan pelaku usaha terus bersinergi dalam mewujudkan percepatan reformasi struktural tersebut. Tren pertumbuhan industri digital yang kian masif terus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam berita satu Media Holding CEO Power Breakfast, staf ahli Menteri Keuangan Justinus Prastowo mengatakan ekonomi digital memiliki peran penting dalam perekonomian. Untuk mendorong ekonomi digital, pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar Rp29,6 triliun di 2021 mendatang. Sementara itu, staf ahli bidang ekonomi Kepala BKPM Indra Darmawan mengatakan pandemi seakan membawa berkah untuk sektor telekomunikasi. Selama pandemi, pemberian digital mampu tumbuh. Bank Indonesia pun menyatakan pandemi COVID-19 mengakselerasi adopsi digital di Indonesia. Ada alokasi yang besar di tahun depan. Ini kesadaran juga. Kalau bukan karena COVID, kita nggak akan seperti ini. Tahun depan ada dana 29,6 triliun untuk teknologi informasi komunikasi. Untuk apa saja? Ini untuk perluasan coverage. Daerah terluar terdepan yang tidak terjangkau layanan internet akan mendapat dukungan supaya mereka bisa masuk dalam platform digital. Government services diperluas supaya bisa melayani lebih baik tanpa kontak fisik dan mendukung Omnibus Law. Ada dukungan ke sana, termasuk untuk kesehatan juga akan masuk ke sana. Tapi lebih utama fokus kita adalah pendidikan dan bisnis untuk UMKM. Pandemi ini juga membawa sedikit dalam tanda petik berkah gitu ya, bahwa semuanya diakselerasi, termasuk digital ini. Di slide berikutnya saya bisa share adopsi digital di Indonesia dan di dunia ini sangat cepat sekali. Pembayaran digital naiknya luar biasa, double digit. Saat sektor-sektor lain di pandemi ini agak nyungsep gitu ya, ini sektor digital ini selalu dua digit. Contactless payment itu naik 26%. Menko Ekonomi Keuangan dan Industri 1998-1999 Ginanjar Kartasasmita mengatakan perkembangan ekonomi digital di Indonesia sangat terbuka lebar. Menurutnya pemerintah telah merespons baik dengan adanya masukan dari pelaku usaha pada sektor ini demi memberi inovasi yang lebih baik. Karena memang ekonomi digital ini adalah teknologi digital adalah teknologi masa depan. Dia menggantikan semua teknologi yang sudah ada. Dan seperti saya katakan tadi, teknologi digital ini atau digital teknologi ini bukan hanya semata-mata faktor produksi seperti mesin. Karena kalau mesin itu kan ada produsen, ada konsumen, ada pembuat, ada pengguna. Kalau dalam teknologi digital antara pengguna dengan pembuat itu hampir tidak ada batasnya. Ya. Jadi memang kalau kita lihat penting sekali untuk insentif pajak ini, terutama untuk investor bisa masuk ke Indonesia. Tadi kita dengar ada beberapa masukan, pertama soal tax holidays, lalu juga soal capital gain. Karena ini yang dulu-dulu mungkin belum ada. Khusus untuk tax holiday kita lihat mungkin ini hal yang memang kalau dulu ini dibentuk strukturnya hanya untuk industri konvensional, ya. Sementara kan untuk digital sendiri berbeda. Tadi kita bahas heavy kepada operational expenditures (OPEX) di situ. Yang mana apa untuk pembentukan ekosistem digital. Lalu tadi ada bicara soal capital gain juga, di mana itu untuk menumbuhkan modal ventura lokal justru karena sifatnya lain. Transformasi digital diharapkan mampu mempermudah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekonomi digital telah mengubah pola bisnis, transaksi, dan konsumsi masyarakat karena dinilai lebih efisien dan efektif. Ira Hulu, Handel Rivelino, Jeff Henderson, Berita 1, Jakarta.